Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Perjalanan saya cukup jauh. Kali ini saya sampai di Kadipaten Majalengka, tepatnya di Geraha MDC Kadipaten. Bersama saya sudah ada Ibu Kristiana Bonita. Selamat sore, Bu. Selamat sore Pak Satria, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Sampai juga saya di Majalengka, Bu. Lelah ya perjalanannya. Tapi menyenangkan. Oh, puji Tuhan. Melihatnya menyenangkan ya, Bu. Puji Tuhan, menikmati perjalanan. Hari ini kita akan ngebahas tentang hikmat dalam memilih, bagaimana supaya kita bisa memilih dengan tepat dan menjalaninya dengan pilihan yang tepat. Kita mulai dari sekarang. Ibu Kristiana Bonita, Ya, Pak. hidup itu perjalanan seperti tadi saya sampai ke Majalengka, panjang. Kebetulan nggak ada belokan-belokan yang cukup berarti karena saya udah tahu arah. Tapi hidup ini kadangkala perjalanan yang panjang yang kita nggak tahu arahnya kemana. Walaupun kita tahu finishnya surga. Kalau kita bertemu persimpangan, kita harus merenungkan hendak ke kiri atau hendak ke kanan. Takut-takut salah sasaran kan gitu. Ya, betul, betul. Bagaimana supaya kita bisa menentukan suatu pilihan dengan tepat? Kalau boleh saya menambahkan Pak Satria, hidup itu bukan hanya sebuah perjalanan. Tapi kalau boleh saya menggambarkan, ternyata bahwa hidup ini adalah rangkaian dari keputusan. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena seperti ketika kita bangun tidur, dari kita bangun tidur, kita juga harus diperhadapkan dengan pilihan. Apa yang harus kita lakukan? Dan itu kita harus bisa segera memutuskan supaya kita bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Dan pengambilan keputusan itu bukan suatu hal yang mudah. Oleh karena itu ada satu hal di luar kemampuan kita yang perlu kita miliki sehingga kita mampu membuat suatu keputusan yang tepat. Dan kemampuan yang saya maksudkan itu adalah hikmat. Hikmat dalam memilih. Ya. Seperti apa? Hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak, saya melihat gitu ya, itu artinya kearifan, bahkan KBBI merumuskan itu sebagai kekuatan gaib. Iya betul, saya juga sempat wow gitu ya, kekuatan supranatural aja ya, biar kemasannya enak dikit. betul, ya, kekuatan gaib, artinya berarti hikmat itu sesuatu yang sumbernya itu di luar kemampuan dasar seorang manusia, Pak. Jadi karena ini kan kekuatan gaib, berarti tidak bisa dinalar dengan kemampuan manusia kita gitu. Dan kalau dalam iman Kristen, karena saya adalah orang yang percaya kepada Yesus, itu kita bisa memahami bahwa sumber hikmat itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan Sang Pencipta. Hikmat itu perlu dimiliki oleh setiap kita supaya seperti yang tadi Pak Sat sampaikan, bahwa supaya kita nggak salah di dalam mengambil keputusan ya. Oleh karena itu Alkitab menuliskan, Pak Satria, di dalam Amsal 8 ayat 11 ya, bahwa karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang dikatakan tidak dapat menyamainya. Hidup adalah perjalanan dalam persimpangan. Kalau kita memakai kekuatan kita, pasti kita ada kalanya kita bisa salah memilih ya. Tapi kalau kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan ini, saya yakin kita akan dimampukan untuk membuat sebuah pilihan yang tepat. Pada dasarnya dan pada sadarnya ya. Yes. Karena kalau kita nggak sadar ya nggak bisa ngambil keputusan kan gitu. Pada dasarnya dan pada sadarnya manusia itu berat buat memilih sesuatu. Betul, betul Pak, gak gampang ya. Nah, kalau nggak dekat sama Tuhan, kita nggak ngerti apa yang harus kita pilih. Tapi seringkali dalam pilihan kita mempertanyakan pilihan kita ini, bener nggak ini pilihannya dari Tuhan gitu kan? Bener nggak ini pilihan ini sesuai yang Tuhan mau? Kadang-kadang kan kita nggak sempat ngobrol sama Tuhan, tahu-tahu udah langsung aja pilih A, gitu kan? Langsung aja pilih B, gitu. Baru ujungnya di perjalanannya kita ngerti, ini kok mulai ada sedikit guncangan, sedikit ada masalah, apa saya salah dalam memilih gitu kan. Bagaimana kita mengetahui pilihan kita itu udah benar dan sesuai dengan kemauan Tuhan? Ya. Itu seringkali menjadi pertanyaan orang kepada saya juga. Bagaimana mengetahui bahwa
keputusan yang saya ambil itu, baik keputusan kecil, ataupun bahkan keputusan besar itu tepat gitu loh. Kalau saya sih dalam pengalaman saya itu, kalau dalam jangka pendek gini Pak, saya itu ketika saya menyadari bahwa keputusan saya itu kurang tepat, tidak tepat bahkan, itu dalam jangka pendek biasanya ada dalam hati nurani saya itu yang tidak damai sejahtera. Jadi tidak alarm gitu ya. Ya, ada ketidaksejahteraan di hati yang membuat kemudian saya menyadari bahwa mempertanyakan nih, wah jangan-jangan keputusan yang saya ambil ini nggak tepat gitu. Itu refleksnya itu yang seringkali saya alami seperti itu Pak. Dan lebih dalam lagi kalau saya menyadari itu adalah seringkali saya ketika mengambil keputusan itu saya selalu berusaha untuk mengujinya dengan kebenaran firman Tuhan. Ini nggak gampang. Oh, ada compare ya, ada perbandingan ya, itu ya. Ada perbandingan, dan itu kalau kita nggak gaul dengan Tuhan, dengan firman-Nya, ya kita nggak akan tahu ini benar atau tidak gitu loh. Tapi kalau kita memang memiliki hidup bergaul akrab dengan Tuhan, itu biasanya firman Tuhan itu berbicara Pak. Jadi bisa melalui menegur kita, menasehati kita, bahkan memperingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Dan jadi itu diuji melalui firman Tuhan. Dan kalau dalam jangka panjangnya, otomatis nih ya, kalau dalam jangka panjangnya, keputusan yang kita ambil tepat atau tidak tepat itu terlihat ketika ada atau tidaknya jalan keluar. Ada tidaknya jalan keluar kalau bertemu masalah gitu. Yes, ya. Kalau saya meyakini begitu Pak. Kalau keputusan kita adalah tepat dari Tuhan, itu selalu ada jalan keluar. Termasuk jalur alternatif kali ya. Yes, betul kan. Yang namanya jalan keluar itu kan tidak harus jalan utama. Kalau misalnya dalam perjalanannya kadang ada jalan alternatif yang tadi Pak Satria sampaikan. Jadi kalau dalam berjalan dengan Tuhan pun seperti itu. Ada Tuhan buka jalan. Begitu Pak Satria. Jadi pilihlah yang membuat kita sejahtera ya. Betul. Dan jalanilah yang kita pilih. Betul. Karena memang ya mungkin memilih itu berat. Tapi jauh lebih berat kalau kita nggak pernah milih. Betul. Nah, berarti untuk memilih itu harus butuh ketenangan, Pak. Yes. Kita nggak bisa dengan emosi, kita nggak bisa dengan marah-marah. Mungkin kita kecewa ketika nemu persimpangan. Aku udah enak jalan lurus, aku disuruh milih kanan apa kiri. Aku udah punya teman jalan, teman jalanku ke kiri, aku harus ke kanan. Bagaimana supaya kita bisa memilih atau menjaga kestabilan emosi kita, perasaan kita dalam memilih? Orang seringkali salah gitu ya Pak ya, jadi ketika mengambil keputusan itu kadang kurang mempertimbangkan nih emosi. Jadi maunya cepat gitu kan, apalagi ada kalanya kan kita diperhadapkan dengan pilihan keputusan yang harus saat itu terjadi. Ada satu tokoh Pak ya saya baca itu Pak ya, dia bernama William Helmrich PhD. Dalam sebuah buku yang dia tulis ya, di sini dikatakan, what was I thinking, the dumb things we do and how to avoid them. Siapapun orang kalau dalam kondisi emosional katanya itu ya, nggak boleh mengambil pilihan atau putusan akhir. Saya pikir kalau terlalu sedih nggak boleh ambil keputusan, harus ya. Terlalu takut kita nggak boleh ambil keputusan, itu bagus. Iya, seperti ini aja memang, seperti air yang tenang dihentakkan kegembiraan atau kesedihan, dia akan berkoyak kan. Iya, betul. Kecampurlah itu tanah, batu segala macam. Betul. Rupanya terlalu gembira juga itu bukan pilihan yang tepat gitu ya. Saya pikir, tapi benar juga sih kalau kita misalnya terlalu gembira, lagi gembira nih anak misalnya minta sesuatu, mobil misalnya, kalau kita gembira mendapatkan undian padahal anak belum usianya, kan nggak tepat Pak gitu. Iya, rupanya bener. Hal-hal itulah yang harus kita pahami. Jadi ketika memilih memang benar Pak Sat bilang, kita harus menjaga emosi kita, perasaan kita, sehingga kita dapat berpikir yang positif, yang baik. Saya secara pribadi sih Pak, yang saya lakukan adalah supaya memiliki kestabilan ketenangan jiwa, pikiran, emosi itu ya, itu kembali lagi kepada Tuhan. Jadi kita harus memiliki relasi yang baik, hubungan pribadi yang baik dengan
Tuhan sebagai sumber Sebetulnya hidup. mau berkomunikasi ya. Prakteknya apa? Benar-benar disiplin rohani. Disiplin rohani itu adalah kunci untuk kita mengalami ketenangan jiwa, pikiran, perasaan. Kita membiarkan Tuhan yang berbicara. Bukan kan seringkali kalau kita orang Kristen Pak ya, kita doa, banyaknya kita yang ngomong, betul ya Pak ya? Iya. Banyak. Jadi, ya nggak usah jauh-jauh, kita orang tua kadang-kadang pengennya kan kita ngomong sama anak ya. Betul. Setengah jam, sejam ya. Anak dengerin. Orang kita juga jengkel kalau anak jawab kita ya. Orang tua dijawab anak tuh jengkel kadang-kadang. Betul. Jadi membiarkan Tuhan berbicara itu salah satu kunci Pak untuk kita bisa memiliki ketenangan. Itu sih yang hari-hari ini saya sedang praktekkan Pak. Katakanlah kita salah milih. Hmm. Udah terlanjur milih jalan. Mungkin betul. karena tadi emosional kita. Terlalu gembira, terlalu sedih gitu. Terus kita udah memilih suatu keputusan, pokok jalan A, jalan B gitu kan. Ternyata kita salah milih. Apa yang harus kita lakukan dan sebaiknya kita lakukan? Ya. Kesadaran bahwa kita salah memilih itu tidak semua orang bisa itu Pak. Peka. Peka ya. Kadang ada orang yang udah salah pilih, kekeh aja, bener kok yang saya pilih kok gitu. Oke, betul, berarti kan ada yang negor kan? Yes. Ada yang negor. Tapi menurut saya begini Pak, ya wajar ya, itu manusianya kita, seefektifnya kita melakukan disiplin rohani supaya kita menjaga ketenangan, ada kalanya juga kita melakukan kesalahan. Jadi yang perlu kita lakukan ya ketika kita menyadari bahwa kita itu salah di dalam memilih, jangan berlarut dalam penyalahan diri Pak, kalau saya sih. Dan jangan terusin jalan itu ya sebetulnya ya? Iya, putuskan ya, jadi makanya itu bilang kesadaran bahwa kita salah memilih, baru setelah ada kesadaran itu ya kita kemudian kita evaluasi, oh apa yang salah di situ. Dan setelah itu, setelah evaluasi pemeriksaan diri, menurut saya yang selanjutnya, yang ketiga yang perlu kita lakukan ya kita fokus kembali, memfokuskan kembali, menstel lagi nih derajat kita ini gitu kan, sama seperti pesawat supaya kita sampai ke tujuan gitu. Ya kan. navigasi kita diarahkan lagi. Betul. Jadi kita fokus lagi dengan kembali melakukan seperti yang tadi. Jangan sampai salah. Mungkin ada salahnya karena mungkin tadi kita terlalu gembira, terlalu sedih dan sebagainya. Jadi kita mulai fokus lagi dengan dari titik nol lagi untuk melihat apa yang harus kita lakukan dan mengambil keputusan harus ada ketenangan. Yang paling fatal ya tadi itu nggak nanya Tuhan dulu. Yes, itu betul itu. Atau malah berlagak sok tahu ya. Iya. Kadang-kadang kan manusia kan sok tahu. Oke, iya betul. Sok taunya tinggi, ketika udah pentok baru datang sama Tuhan. Itu. Tapi saya ada sedikit pemahaman begini, kalau kita kesasar ya, ini kan salah pilih nih. Kita ngomongin salah pilih, saat kita udah di tengah, sadar kita salah pilih. Betul. Kadang doanya pun keliru kan. Tuhan kok nggak dikasih tahu sih aku sebelumnya. itu. Ini ngeselin itu kan. Kita yang milih sendiri terus dia ngomong, Tuhan kok aku nggak dikasih tahu sebelumnya gitu. Tuhan nggak ngomong gitu ya. Padahal diem aja kalau gitu. baca firman kan tahu ya. Kayak ibaratnya itu papan hijau yang di jalan itu kan. Arah Sumedang, arah Cirebon gitu kan. Saya kadang-kadang mikir, daripada ngomong kenapa Tuhan nggak ngasih tahu saya, mendingan doanya dua aja, Tuhan beri jalan keluarnya, mau itu sebelah kirinya apa sebelah kanannya, sekalipun itu rawa yang harus kita lewati, sekalipun itu jurang hara yang harus kita turunin dan kita naikin lagi supaya ke jalan yang benar, atau kita mau lewat balik ke belakang, kita pun harus rela. Berarti ketika kita salah jalan, lalu tadi Ibu Bonita sampaikan, kita harus terima kesalahan itu, kita harus mengakui kita salah dan kita bersyukur masih diketahui Tuhan ya. Dan kita harus terima dengan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Sekalipun itu jurang. Legowo berarti. Ya benar kan? Iya. Sekalipun itu jurang ya. Supaya kita bisa naik lagi ke jalan yang benar gitu. Berat sih emang. Yes. Tapi percaya sih Pak, kalau dengan Tuhan gitu, kita nggak akan rasa berat, seolah-olah berat. Tapi kalau udah jalan dengan Tuhan, ya kan Tuhan yang tolong. Tapi betul sih tadi, lebih berat tuh kalau nggak milih.
Nggak, kalau kita nggak milih kita nggak tahu langkah selanjutnya, Pak. Iya, makanya kan ketika kita kesasar, Tuhan bilang udah pintunya di sini aja, lewatin jurang gitu kan. Itu pilihan loh. Yes. Mau ikut pilihan jalan keluarnya Tuhan apa lanjut lagi jalan yang salah, ya kan? Putar-putar nanti ya. Closing statement. Oke. Terima kasih Pak Satria. Ya. Menurut saya keputusan yang baik itu perlu didasarkan pada 3 hal. Karena kita menyadari bahwa hidup ini merupakan rangkaian sejumlah keputusan, ya. Jadi 3 hal. Yang pertama, ketika kita mau mengambil keputusan, pastikan 3 hal. Yang pertama, pastikan tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, pastikan kita yakin ada jalan keluar. Yang ketiga, ada damai sejahtera yang meliputi emosi. Oleh karena itu, libatkan Tuhan di dalam setiap rangkaian keputusan yang saudara akan buat. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Kristiana Bonita, terima kasih banyak. Jauh-jauh saya ke Majalengka, pulang saya bawa ilmu. Oke, saya tutup dulu acaranya. Pemirsa, Siap, Pak. terima kasih telah menyaksikan obrolan kami berdua. Pesannya, libatkan Tuhan dalam memilih, pakai hati dalam memilih, Betul. hati-hati dalam memilih, dan jalani pilihanmu dengan hati. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap di Kapur Tulis tetap eksis. Tuhan berkati.